Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama bi kulli ni'amin wa sihhatin wassalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang living Quran. Semoga semuanya masih diberikan kesehatan. Kalau kemarin kita sudah menyinggol sedikit ya, membahas sedikit tentang secara global apa sih itu living Quran, nggak ada yang termanya ini, kenapa menggunakan living, kenapa menggunakan istilah dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kita akan mengupasnya secara lebih dalam. Baik living Quran itu bisa kalau dalam bahasa Arab ya, ada dua makna yang mencakupi dari arti kata living Quran. Jadi living Quran itu bisa bermakna Al-Quran Al-Hayy, atau dalam bahasa Indonesia adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang membudidaya, nah, baik untuk individu maupun dalam masyarakat. Jadi Al-Quran itu hidup dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat itu hidupnya, itu ada Al-Quran di dalamnya. Atau individu, bagaimana Al-Quran ini hidup bersama individu. Yang kedua adalah terma Ihya'ul Quran, atau menghidupkan Al-Quran. Nah, jadi kalau Al-Quran Al-Hayy itu sudah terjadi bahwa Al-Quran itu hidup atau membudidaya dalam kehidupan pribadi seseorang atau dalam sebuah masyarakat. Kalau Ihya'ul Quran itu ada prosesnya, jadi proses membudidayakan Al-Quran, nah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam sebuah komunal atau dalam sebuah masyarakat. Jadi dalam bahasa Arab, dalam istilah Arab itu bisa menggunakan Al-Quran Al-Hayy atau Ihya'ul Quran. Kalau Al-Quran Al-Hayy ya berarti Al-Quran yang sudah hidup dalam masyarakat, fenomena baik dalam masyarakat maupun dalam pribadi ataupun dalam sebuah kebendaan. Kalau Ihya'ul Quran itu sebuah usaha atau sebuah proses yang dilakukan oleh orang atau masyarakat dalam membudidayakan Al-Quran. Nah, dalam bahasa Inggris juga ditemukan terma yang sama sebagai adjektif ya. Kalau living Quran itu kan kita menerjemahkannya sebagai Al-Quran yang hidup gitu. Dia adalah adjektif. Nah, jadi kalau kita mau memakai kata depan itu bisa dipanjangkan dengan the living Quran. Artinya adalah Al-Quran yang hidup atau Al-Quran Al-Hayy. Jadi Al-Quran yang memang sudah hidup dalam masyarakat. Kata yang kedua yang bisa digunakan adalah dia maknanya cerun atau biasanya gerun itu kan yang kata pekerjaan yang dijadikan kata benda gitu, atau dalam bahasa Arab ya masdarnya gitu ya. Nah, itu kita kalau menggunakan istilah film Quran dengan jeren itu berarti living the Quran atau menghidupkan Al-Quran gitu, sama dengan Ihya'ul Quran. Jadi dalam living Quran itu ada dua definisi. Yang pertama dia sebagai adjektif atau dia memang bermakna Al-Quran yang hidup, Al-Quran in everyday life, atau dia bermakna proses penghidupannya, pembudidayaannya. Nah, gitu. Jadi dua-duanya bisa masuk ke dalam istilah living Quran. Jadi apa sih sebenarnya kalau definisi secara ilmiahnya living Quran? Itu adalah sebuah upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dari suatu budaya atau suatu praktek, tradisi masyarakat, ritual, pemikiran, ataupun perilaku individu atau perilaku masyarakat yang perilakunya itu, ritualnya itu, budayanya itu, tradisinya itu diinspirasi dari sebuah ayat Al-Quran atau dari ayat Al-Quran.
Nah, jadi mungkin bisa perilaku sebagai individu, misalnya apa memulazamahkan bacaan Al-Quran setiap hari atau punya hataman atau setiap kalau yang biasanya hafidhah punya 40 hari buat apa istilahnya tirakatan ya riyadhohannya ketika selesai hataman. Nah, itu seperti itu. Nah, yang diinspirasi dari sebuah ayat. Inspirasinya itu dari ayat atau objeknya itu Al-Quran, ayat Al-Quran gitu. Baik terinspirasi secara maknanya, artinya adalah mengetahui makna dari Al-Quran, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga bisa masuk ke living Quran. Atau terinspirasi dari ayatnya, bendaan Al-Qur'annya saja, bukan ke makna Al-Qur'annya gitu ya. Ayat-ayat yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang dipakai dalam kaligrafi dan dipajang di rumah, atau yang dijadikan rutinan apa biasanya kalau neng desa itu ada rutinan kliwonan gitu ya, membaca surat-surat tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan. Jadi sebuah tradisi itu ada cantolannya atau tidak gitu. Kenapa ini jadi penting gitu ya? Tujuannya apa? Jadi atau bisa kita istilahkan bahwa living Quran kalau masuk dalam kajian keilmuan itu adalah ilmu yang mengilmiahkan fenomena atau gejala-gejala Al-Quran yang ada di tengah masyarakat. Jadi tugasnya Living Quran ini adalah menggali ilmu pengetahuan Al-Quran yang ada di balik sebuah fenomena, yang ada di balik sebuah tradisi. Nah, kenapa sih sebuah tradisi harus dicarikan ini tadi? Kenapa kita harus mengilmiahkan sebuah tradisi atau fenomena yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan Al-Quran? Karena terkadang fenomena ini kalau tidak punya dasar yang kuat itu bisa dianggap syirik, bisa langsung ditolak, apalagi Islam-Islam yang kagetan gitu ya, Islam-Islam yang kagetan tahu ada ritual ini, oh itu bid'ah, tahu ada ritual ini yang tidak ada secara letterlek, tidak ada perintahnya Nabi, itu dinyatakan bid'ah. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, jadi sebuah fenomena, sebuah tradisi yang kelihatannya itu cuma tradisi yang turun-temurun, kalau tidak dicarikan landasan ilmiahnya atau landasan ayatnya, maka tradisi ini eksistensinya bisa ditolak, bisa dibid'ah-bid'ahkan. Nah, ini sebuah upaya. Jadi kalau dulu itu Wali Songo itu ketika berdakwah itu tidak serta-merta menghapuskan tradisi, tapi memasukkan tradisi itu dengan nilai-nilai Islami. Nah, dakwah Islam itu kan sifatnya memang seperti itu ya, rahmatan lil alamin, bagi siapa saja bisa diterima. Jadi fenomena-fenomena atau tradisi ritual yang sudah ada di masyarakat, nah, itu dicarikan landasan ilmiahnya atau landasan syar'iyahnya agar eksistensinya dia itu juga bisa diterima. Keberterimaan masyarakat terhadap sebuah tradisi ini bisa lebih kuat dan bisa merasuk bahwa oh ini ternyata adalah salah satu ajaran Al-Qur'an. Atau oh ini itu adalah salah satu upaya Ihyaul Quran atau membudidayakan Al-Quran. Jadi semua tradisi itu dimasukkan ayat-ayat Al-Quran itu semata-mata untuk membudidayakan atau menguatkan Al-Quran itu bisa hidup dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, karena hubungannya ini tidak hanya, jadi living Quran itu ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dia butuh ilmu bantu yang lain. Karena kalau biasanya kita kemarin membahas ya, kajian-kajian Al-Quran itu sebelum-sebelum ini adalah tentang teks, tentang mafin nas atau mahaulan nas yang berhubungan langsung dengan nas. Nah, ini cukup dengan menggunakan metodologi yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama mufassirin atau ulama-ulama Quran dalam ilmu ulumul Quran. Nah, kalau living Quran itu cakupannya lebih luas karena yang diteliti adalah personal,
tadi ya gejala-gejala yang ada di tengah masyarakat maupun individu, maka butuh ilmu yang bisa untuk melihat masyarakat dan bisa untuk melihat individu. Nah, disinilah ulumul Quran, tapi tidak lantas melepaskan ilmu ulumul Qurannya ya, karena pada prosesnya nanti ketika kita mencari titik temu antara tradisi masyarakat dan ayat yang digunakan, pasti kita juga butuh ulumul Quran. Kita akan melihat dulu ayat ini sabab nuzulnya apa, kemudian maknanya apa, atau mungkin ada hadis-hadis yang juga pernah mengisyaratkan bahwa ayat ini bisa digunakan dalam hal ini dan lain sebagainya. Jadi living Quran meskipun titik tekannya bukan pada pemahaman maknanya atau pada tekstual ayat Al-Qur'annya, tapi ilmu ulumul Quran tetap tidak bisa dilepaskan. Nah, dalam hal ini karena kita living Quran yang diteliti adalah objeknya adalah di tengah masyarakat atau yang terjadi pada individu, maka kita butuh ilmu sosiologi dan antropologi. Sosiologi ilmu sosial yang berhubungan dengan masyarakat yang secara komunal, antropologi ya kedirian atau ya yang ada dalam gejala yang ada dalam pribadi bisa diteliti dengan antropologi. Nah, ulumul Quran dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu antropologi ini ketika digabungkan kemudian untuk melihat sebuah masyarakat, maka ini bisa dijadikan sebuah metodologi living Quran. Jadi living Quran ini sifatnya adalah praktis. Jadi dari praktis ke teks. Nah, kalau kita biasanya penafsiran itu kan dari teksnya dulu ya. Teksnya dulu itu kemudian kita rangkum atau kita ambil hukum yang terdapat dalam sebuah teks untuk kita jadikan hukum syar'i. Nah, kalau living Quran itu dari praktisnya dulu. Ada fenomena seperti ini loh di masyarakat, itu ada fenomena seperti ini, kemudian kita teliti fenomena-fenomenanya, kemudian kita bawa ke dalam teks. Apakah memang ini bersandar dari teks Al-Quran atau tidak? Nah, jadi sifatnya empiris ya. Sudah ada, kemudian dicarikan patokan. Nah, meskipun kita mencarikan patokan dalam ayat Al-Quran ini tidak untuk menghukumi apakah tradisi ini benar atau salah, tapi kita melihat bahwa tradisi ini sudah ada. Nah, kita ilmiahkan dengan mencari titik temunya terhadap keagamaan. Nah, itu secara detail mengenai living Quran. Jadi living Quran itu ada dua madhab memang, Al-Quran Al-Hay atau Ihya'ul Quran. Jadi membudidayakan Al-Qurannya atau meneliti Al-Quran yang sudah terbudidaya dalam perilaku individu ataupun masyarakat. Nah, kemudian sejak kapan nih living Quran ini ada gitu ya? Jadi living Quran dalam sejarah. Sebenarnya meskipun dulu living Quran belum ada terminologinya, secara fenomenologis atau secara kejadian itu sudah ada sejak masa Nabi, atau kita bisa dalam ayat Al-Quran sendiri, Al-Isra ayat 82 itu berbicara tentang wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Jadi dalam Al-Quran itu surat Al-Isra salah satunya menyebutkan bahwa kami telah menurunkan Al-Quran yang itu adalah mahwa syifa. Mahwa syifa itu sebagai penyembuh. Nah, sebagai penyembuh ini ulama mufassirin itu berbeda-beda pendapat. Jadi Qurtubi itu menambahi ma huwa syifa. Kata ma huwa syifa itu kan bisa diartikan bahwa ma itu adalah bagian. Jadi tunazzilu minal Quran. Jadi ada min, ada kalimat ma. Jadi itu ada kalimat global yang kemudian dikuli, kemudian ditaksis gitu ya. Jadi ada minal Quran, jadi kami turunkan dari Al-Quran itu adalah sebagian, adalah syifa. Nah, jadi Imam Al-Qurtubi itu mempertanyakan, ma huwa syifa itu ada apakah Al-Quran itu bermakna semuanya bisa dijadikan syifa, atau hanya minal Quran ma huwa syifa. Sebagian dari Al-Quran itu adalah syifa dan sebagian yang lain itu tidak. Itu adalah pertanyaan pertama.
pertanyaan kedua, apakah syifa di sini itu adalah hanya syifa pengobat galau, pengobat hati gitu ya? Kan katanya tomboh ati. Nah, tomboh ati itu dengan membaca Al-Quran, apapun yang dibaca. Atau juga bisa untuk pengobatan yang sifatnya fisik. Nah, jadi kalau yang tadi non fisik dan itu sifatnya fisik. Nah, jadi dalam Al-Quran itu tanpa disebutkan ayat mana yang syifa atau kan semuanya syifa, itu apa namanya? Memunculkan ide bahwa ayat Al-Quran itu juga ada fungsionalisnya atau dari sisi fungsinya. Jadi tidak hanya pemahaman terhadap teks, tapi fungsi ayat Al-Quran itu yang bisa diteliti lebih lanjut. Nah, itu sudah menggambarkan bahwa Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini juga ada fungsinya, yaitu dengan syifa. Meskipun ulama berbeda pendapat ya, itu syifatnya memang syifa yang hati atau dia itu syifa ada memang ayat-ayat Al-Quran yang untuk penyembuh penyakit yang sifatnya fisik. Nah, itu dasar atau landasan yang dipakai oleh cendekiawan dalam mendasari bahwa living Quran itu memang ada. Gitu. Selanjutnya adalah dari hadis Nabi. Nah, kalau praktek Nabi itu dari dulu ada itu ya, dari ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa sahabat itu sedang melakukan perjalanan gitu ya, di perjalanan itu ketemu sama penduduk yang ada yang terkena bisa ular. Jadi ketika ada terkena bisa ular itu langsung bikin pengumuman gitu ya, siapa yang bisa menyembuhkan bisa ular ini. Kemudian kelompok sahabat itu ada yang ini singkat cerita gitu ya, ada yang menganjurkan atau mengobati sakit yang kena bisa ular itu tadi dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, dan sembuh gitu dengan membaca surat Al-Fatihah, ya mungkin didamu atau di gimana gitu ya, pokoknya dibacakan surat Al-Fatihah gitu. Kemudian si orang yang terkena bisa ular ini sembuh. Nah, si yang kena itu akhirnya membayar orang yang membacakan surat Al-Fatihah tadi sebagai istilahnya jasa menyembuhkan gitu ya, jasa menyembuhkan. Nah, ketika mereka bertemu dengan Rasul, kemudian diceritakanlah kejadian yang tadi. Nah, Rasul kemudian tersenyum. Nah, jawaban Rasul adalah, kok kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk menyembuhkan bisa ular, untuk menyembuhkan penyakit. Nah, itu komentar Nabi ketika mendengar cerita sahabat. Nah, hadis ini di beberapa muhaddisin itu, kalau Imam Bukhari menyantumkan hadis ini itu di bawah bab diperbolehkannya mengambil ujroh dari Al-Quran. Nah, ini di dalam kajian fikih ya. Jadi tadi kan membaca Al-Fatihah kemudian dibayar. Nah, Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab dibolehkannya mengambil ujroh dari Al-Quran. Nah, Imam Nawawi, lain lagi dengan Imam Nawawi, yang menyebutkan hadis ini itu di bawah bab fadhail suratil Fatihah. Bab fadilahnya surat Al-Fatihah. Nah, kemudian lebih dalam lagi dalam kitab Khazinatul Asrar itu disebutkan bahwa ma yuqra'u 'indal marid. Jadi hadis ini itu dimasukkan ke dalam bab apa-apa yang dibaca ketika kita menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu bisa dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Jadi imam-imam yang memasukkan hadis ini dalam bab-bab yang berbeda itu pengetahuan atau latar belakangnya juga berbeda-beda ya. Dari itu tadi, dari ayat yang mahwa syifa itu adalah lil jasad dan lil qulub atau penyakit hati dan penyakit fisik, kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi praktek ketika zaman Nabi yang menyembuhkan bisa ular dengan surat Al-Fatihah. Padahal antar pemahaman surat Al-Fatihah dengan fungsi yang dipakai ayat tersebut adalah berbeda. Nah, ini cikal
ataupun dasar ya, cikal-cikal yang digunakan yang dari dulu sebenarnya sudah ada gitu, bahwa Living Quran itu kan berbicara itu ya, Al-Quran itu dipakai atau difungsikan tidak sesuai dengan pemaknaan atau sesuai dengan makna yang dibawa oleh teks gitu. Nah, itu sudah ada. Kemudian selain itu juga ada cerita dari sahabat. Jadi cerita dari sahabat, praktek para sahabat itu ya masih dalam apa namanya, masih ketika Nabi masih sugeng ya, masih Nabi ketika masih hidup itu ada beberapa sahabat yang menggunakan surat Al-Ikhlas itu sebagai zikir. Jadi zikiran beliau itu tidak zikir-zikir yang macam-macam, tapi memulazamahkan bacaan surat Al-Ikhlas. Ketika Nabi bertanya, kenapa kamu membaca zikir surat Al-Ikhlas? Kata sahabat ini, saya suka dengan surat ini. Gitu. Jadi motivasi dirinya adalah saya suka. Kemudian dari Nabi menjawab, Nabi tersenyum dan mengiyakan bahwa kamu mengucapkan hadis bahwa kamu di surga nanti akan bersama dengan apa yang kamu sukai. Nah, jadi ini penggunaan surat Al-Ikhlas dalam zikir itu adalah motivasinya adalah karena suka dengan surat Al-Ikhlas ini. Begitu juga dengan ketika Nabi mendengar bahwa sahabat ada yang ketika sholat itu bacaannya adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di apa namanya, di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu ditanya, kenapa kok selalu itu? Karena saya suka dengan kedua ayat ini dan Nabi pun mengiyakan gitu ya. Jadi para sahabat itu menggunakan, memfungsikan Al-Quran tidak dalam hal ini ya, tidak dalam pemahaman akan teks, tapi fungsi lainnya. Nah, ini individu ya, kesukaan terhadap ayat-ayat ini. Nah, itu seperti itu ya, praktek masa sahabat. Itu kesemuanya ini akhirnya dijadikan dasar hukum bahwa Living Quran ini meskipun formulasinya baru tapi sudah dipakai sejak zaman dulu. Nah, dalam sejarah Living Quran dalam perkembangannya itu kesemua ini itu adalah tatarannya dalam fenomena keagamaan. Jadi dari pemahaman ulama mufassirin terhadap sebuah teks bahwa syifa itu lil qulub dan lil jasad atau lil qulub saja. Kemudian praktek-praktek di zaman Nabi yang menggunakan surat ini berfungsi sebagai obat atau berfungsi menolak sihir dan lain sebagainya yang difungsikan tidak sesuai dengan pesan yang dibawa oleh teks ini. Kemudian praktek-praktek sahabat yang diiyakan oleh Nabi, ya ini tataran Living Quran yang masih dalam fenomena keagamaan, belum terformulasi dalam kajian keilmuan. Nah, jadi kita akan melihat Living Quran ini sejarahnya step by stepnya gimana, gitu ya. Ke cerita-cerita sebelum ini itu adalah masih Living Quran dalam bingkai fenomena keagamaan, belum terformulasi bagaimana metodologinya atau belum belum peletik dalam cendekiawan bahwa oh ini ternyata kajian yang bisa diteliti gitu. Nah, setelah itu baru pada zaman Imam Malik. Nah, Imam Malik itu mulai ada cikal bahwa Living Quran bisa dijadikan sebuah kajian ilmiah. Imam Malik itu adalah pelopor teori akmal ahli Madinah atau tradisi ahli Madinah. Imam Malik itu kan ada di Madinah ya. Jadi madhab Maliki itu rata-rata adalah menggunakan tradisi Madinah. Tradisi Madinah itu apa sih? Apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah yang digunakan, yang bisa digunakan sebagai hujah syar'iyah. Jadi hadis-hadis, jadi dalam menformulasikan hukum itu kan mengambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, Imam Maliki itu menambahkan dengan tradisi orang Madinah. Karena apa? Karena dulu ketika Islam sudah berkembang itu ada di Madinah, sahabat juga banyak yang ada di Madinah, maka Imam Malik itu berkeyakinan bahwa yang dilakukan tradisi penduduk Madinah itu juga sumbernya dari dulu adalah dari Nabi. Nah, makanya ketika meneliti sebuah hadis kok di situ tradisi Madinah tidak mentradisi gitu atau sebuah hadis yang ada salah satu hadis itu puasa Syawal itu dalam
Madzhab Maliki itu tidak ada karena itu tidak ditradisikan dalam tradisi Madinah. Jadi hadis itu ada, pernah dilakukan oleh Nabi, tapi tidak sebagai sunnah muakkad gitu ya kalau dalam Imam Maliki, karena itu tidak tertradisikan dalam tradisi ahli Madinah. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa Imam Maliki mulai ya ketika meneliti masyarakat Madinah itu hukum-hukum yang ada di sana, ketika memformulasikan hukum itu Imam Maliki memfilter mana sih memang tradisi dari Madinah yang tidak dari Nabi dan mana yang dari Nabi. Jadi melakukan kajian sosiologi dan antropologi di situ, mulai melakukan itu. Jadi amal-amal ahlu Madinah yang memang basisnya itu hadis dan Al-Quran. Nah ini kan cikal bahwa yang diteliti oleh Imam Malik itu adalah living Quran maupun living hadis atau living sunnah yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Madinah. Begitu juga dengan kalian kalau tahu dalam usul fikih itu ada uruf ya. Uruf itu bisa dijadikan sumber sebagai dalil syar'i. Uruf itu kan kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat. Jadi dalam merumuskan sebuah hukum itu tidak ya patokan utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis. Tapi untuk apa namanya ya? Itu membumikan hukum-hukum itu agar bisa dilaksanakan di daerah-daerah yang tentu berbeda dengan ketika Al-Quran dan hadis turun, maka di situ ada qiyas, ada ijma, dan ada juga uruf. Meskipun uruf ini tidak semua ulama memperbolehkan adanya uruf ya, tapi uruf itu ada gitu. Jadi teori akmal Madinah dan uruf itu bisa yang diteliti dari tradisi masyarakat itu bisa menjadi sebuah formulasi hujjah keagamaan atau dalil syar'i sebuah agama. Nah, ini mulai ada kajian ilmiahnya sejak di Imam Malik ya. Malik bin Anas itu meskipun tidak ketemu langsung Rasul, itu kan anaknya Anas bin Malik yang adalah salah satu sahabat Rasul. Nah, jadi sanad keilmuannya juga jelas gitu ya. Kemudian pada periode selanjutnya semakin ke sini ya atau sebelum tahun 2005 karena tidak ditemukan tahun pastinya gitu ya. Ada ulama-ulama atau muslim, cendekiawan muslim tapi tidak di Indonesia gitu, cendekiawan muslim barat yang mulai meneliti Al-Qur'an itu tidak pada pemahaman akan teks. Jadi berbeda dengan ini kan berarti setelah ulama mufassirin membukukan kitab-kitab tafsir itu ya. Nah, ada beberapa cendekiawan barat yang mulai melihat Al-Qur'an itu tidak hanya dalam pemahamannya saja, tapi orang menggunakan Al-Qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada tulisan Al-Qur'an in Everyday Life karya Neil Robinson. Dan itu meneliti tentang kehidupan masyarakat terhadap Al-Quran. Nah, kemudian ada living tradition punyanya Fazlur Rahman, itu juga meneliti fenomena keagamaan suatu masyarakat yang dalil keagamaannya itu sumbernya adalah dari tradisi-tradisi yang living atau yang hidup dalam sebuah masyarakat. Nah, kemudian ada Farid Ishaq yang juga meneliti fungsionalisasi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dilihat dari segi fungsinya, gitu, fungsi yang dipakai dalam masyarakat. Nah, ini meskipun di sini sudah ada, tapi formulasi kajian living Qurannya memang belum terbentuk. Nah, ini bisa jadi cikal kenapa istilahnya yang dipakai adalah living Quran. Jadi mengambil dari living traditionnya Fadlur Rahman karena berbicaranya hal yang sama ya. Kalau living tradition itu ya tidak melulu pada teks Al-Quran, tapi semua tradisi keagamaan yang dilakukan oleh sebuah komunitas masyarakat gitu. Tapi kalau living Quran itu juga memadukan antara penelitian Neil Robinson Al-Quran in Everyday Life dengan istilah yang dipakai Fadlur Rahman living tradition. Maka muncullah living Quran yang diinisiasi dari mana? Nah, jadi ketika ini adalah perspektif ilmiah murni tanpa intervensi doktrin. Jadi entah benar atau tidak yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak dilihat dari doktrinasinya, tapi adalah perspektif ilmiah murni yang memang dari sisi sosiologi atau dari sisi antropologinya.
Nah, di Indonesia kemudian diformulasikan ke dalam sebuah metodologi. Nah, jadi sebelum metodologi Living Quran ini dicuatkan pada 99 itu ditemukan sebuah skripsi yang melihat fungsi-fungsi ayat Al-Quran sebagai syifa. Nah, di ini itu mulai terbentuk bahwa yang diteliti bukan teks pemahaman Al-Quran, tapi juga fungsi Al-Quran, gitu ya. Fungsi Al-Quran. Nah, kemudian baru ketika tahun 2005 itu FKMTHI melakukan seminar nasional. Jadi membawa sebuah Al-Quran sebagai wacana baru dalam sebuah cabang ilmu Al-Quran. Nah, berbanggalah kalian yang masuk ke dalam FKMTHI. Dulu FKMTHI itu memang bisa merumuskan gitu ya. Ini FKMTHI-nya tatarannya siapa, Prof. Mustaqim, Pak Sahirun gitu ya, Prof. Amin Abdullah dan lain sebagainya. Nah, itu memang FKMTHI yang diinisiasi oleh UIN Jogja itu melakukan seminar nasional mengangkat isu bahwa ada cabang ilmu Al-Quran yang bisa digunakan dalam sebuah kajian yang bernama Living Quran. Tapi itu baru sebuah ide gitu ya, baru sebuah ide bahwa ada sisi lain loh dalam Al-Quran yang tidak hanya dalam pemahaman teksnya saja gitu. Kemudian baru setelahnya itu ada perumusan metodologi, pengujian dan lain sebagainya. Nah, itu sampai sekarang ya. Sampai sekarang metodologi Living Quran itu terus berkembang. Ya, yang tahunya pokoknya Living Quran itu bisa diformulasikan dengan menyatukan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu sains dan ilmu-ilmu antropologi, begitu saja. Kemudian pada 2013 Pusat Studi Quran yang ada di Jakarta itu mengusung Living Quran dalam bentuk nyata dalam cita-citanya ya. PSG itu kan cita-citanya Prof. Quraisy ya yang menulis membumikan Al-Quran. Nah, itu. Nah, ini adalah berbeda dengan madhab Jogja yang Living Quran itu Al-Quran yang membudidaya di masyarakat. Nah, kalau di PSG ini lebih ke cara membudidayakan Al-Qurannya gitu. Jadi ihyaul Qurannya atau living the Qurannya. Jadi mulai dibiasakan dari sejak dini dan lain sebagainya. Nah, itu diformulasikan PSG bahwa Living Quran itu bisa jadikan satu alternatif atau bentuk nyata sebagai untuk mewujudkan cita-citanya Prof. Quraisy membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang pemahamannya teksnya dari langit, pemahamannya itu melangit, itu bisa dibumikan sehingga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada Living Quran sebagai kajian ilmiah. Sampai sekarang Living Quran masih terus dikaji ya, mana formulasi yang cocok, mana kan karena belum banyak memang buku yang menjelaskan metodologi Living Quran secara yang bisa digunakan terus-menerus, belum ada gitu. Kemudian setelah itu ada Living Quran dalam bidang ilmu lain. Nah, itu ya kita bisa melihat lah ya, karena kita tadi sudah bisa membaca Living Quran itu kaitannya dengan ilmu apa aja. Jadi ilmu Al-Quran itu bisa ilmu sains. Nah, ilmu Al-Quran yang Living Quran sains itu ya biasanya ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap di Al-Quran itu kan ada ya memang proses pembuatan manusia, kemudian ada ayat-ayat yang bisa disainskan atau bisa dibuktikan secara sains. Nah, itu ya. Jadi itu berhubungan dengan ilmu sains. Kemudian ilmu sosial dan ilmu humaniora seperti yang kita bahas tadi bahwa Living Quran itu memang cakupannya luas kepada masyarakat atau kebendaan tidak hanya dalam pemahaman teks saja gitu ya, tapi bisa mencakupi semua ilmu-ilmu. Jadi ini adalah saatnya mengintegrasikan bahwa Al-Quran yang sifatnya melangit itu tetap bisa diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang ada di bumi, agar tujuannya tetap bahwa Al-Quran itu memang soleh likuli zaman wa soleh likuli makan dan rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya orang-orang yang paham saja terhadap Al-Quran, tapi juga semua orang bisa menggunakan Al-Quran. Nah, kira-kira sampai di sini dulu bahasan tentang Living Quran. Kita akan lanjutkan kemudian. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, silahkan banyak membaca tentang ini di luar perkuliahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.